Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban EAS saya pada mata kuliah Fisika, Radiologi, dan Dosimetri. Soal pertama adalah menjelaskan tentang macam-macam interaksi foton dalam materi. Interaksi foton yang pertama yaitu adalah efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik terjadi ketika foton berinteraksi dengan atom dalam keadaan tereksitasi. Ketika efek ini terjadi, elektron pada atom akan meninggalkan kulit atom, lalu berubah menjadi fotoelektron yang akan meninggalkan atom dengan energi kinetik sebesar T(-ES), di mana efek fotolistrik baru akan terjadi ketika foton memiliki energi yang lebih besar dari energi ikat elektron. Perhitungan probabilitas pada efek fotolistrik perlu melalui pendekatan kuantum. Untuk menghitung cross-section pada efek fotolistrik, itu sangat bergantung pada nomor atom serta energi pada foton, di mana persamaan untuk menghitung cross-section-nya yang sebagaimana berikut. Dengan K adalah konstanta, Z nomor atom, dan N dan M merupakan eksponen bilangan, di mana ini juga bergantung pada nomor atom. Yang kedua ada hamburan Thomson. Hamburan Thomson itu terjadi ketika foton memiliki energi yang lebih kecil dari energi elektron. Nah, prinsip ini sering digunakan untuk memperhitungkan hamburan pada tubuh pasien dalam proses radioterapi. Foton yang akan berinteraksi dengan suatu materi akan tersebar atau terscatter sejauh sudut sigma atau sudut solid. Sehingga dalam radiodiagnostik, bentuk penampang cross-section atau cross-section itu pada hamburan Thomson itu sangat bergantung dengan sebaran foton, di mana persamaannya adalah sigma Thomson dan sebagai berikut. Bisa dilihat dalam persamaannya, itu sangat bergantung pada sudut sebaran foton. Selanjutnya adalah hamburan yang koheren. Kalau tadi, pada hamburan Thomson, itu diasumsikan elektron berada dalam keadaan yang bebas, tapi pada dasarnya tidak demikian. Pada hamburan koheren, kita tidak lagi mengasumsikan bahwa elektron berada dalam keadaan bebas, sehingga hamburan koheren tidak akan terjadi kehilangan energi oleh foton akibat transfer momentum ke atom, yang kemudian foton akan tersebar dengan sudut theta. Sehingga differential cross-section pada hamburan ini perlu menggunakan faktor koheren, atau F, di mana persamaannya sebagai berikut. Nah, faktor koheren ini dihitung dengan model mekanika kuantum, di mana Z adalah nomor atom, serta X adalah perbandingan transfer momentum antara foton awal dengan foton yang telah mengalami hamburan, yang mana itu berlaku persamaan berikut X-nya. Selanjutnya ada hamburan tidak koheren. Nah, hamburan tidak koheren ini diasumsikan bahwa elektron berada dalam keadaan yang terikat, hingga kita perlu menambahkan fungsi hamburan inkoheren atau S dalam fungsi X dan Z untuk mendapatkan diferensial cross-section-nya. Dalam persamaan berikut, jelas bahwa hamburan tidak koheren itu bergantung pada fungsi hamburan inkoherennya, di mana FKN di fungsi ini juga berhubungan dengan hamburan Compton dengan persamaan berikut. Yang terakhir itu interaksi antara foton dengan materi, itu juga bisa terjadi sebuah pair production, atau produksi berpasangan. Nah, interaksi ini baru akan terjadi ketika foton memiliki energi yang tinggi sekali, kemudian lewat di dekat inti atom. Hingga foton akan berinteraksi dengan medan kolom secara nuklir dengan inti atom. Nah, energi foton minimal untuk agar terjadinya pre-production itu harus melebihi energi ambang interaksi, yaitu sekitar 2 μ C², atau jika dalam perhitungannya akan mendapatkan nilai 1022 kV. Kemudian, jika interaksi terjadi pada medan elektron, maka yang akan terjadi adalah triple production. Ini akan mengakibatkan elektron akan dikeluarkan dengan energi yang cukup besar. Cross-section pada interaksi ini bergantung pada absorpsi fotolistrik pada kulit atom, yaitu K, L, dan M. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita perlu menggunakan konsep dan rumus stopping power dan cross-section untuk menjelaskan mengapa seiring peningkatan energi datang partikel bermuatan, efek energi loss
pada partikel lebih banyak disebabkan oleh radiasi langsung dibanding dengan akibat ionisasi. Nah, ketika elektron memiliki energi yang semakin tinggi, atau partikel bermuatan memiliki energi yang semakin tinggi, maka probabilitas partikel bermuatan atau elektron yang akan melewati inti atom itu akan sangat tinggi. Dengan kata lain, elektron akan dengan mudah melintas di dekat inti atom. Akibat dengan lintasan yang dekat dengan inti atom, elektron akan mengalami gaya Coulomb yang cukup signifikan atau cukup tinggi akibat adanya medan listrik di sekitar inti atom, sehingga elektron akan mengalami perlambatan yang cukup besar dan sebagian energi harus diradiasikan. Nah, bentuk radiasi ini merupakan radiasi langsung, contohnya adalah sinar X Bremsstrahlung. Sedangkan elektron yang memiliki energi yang kecil, ia akan mengalami ionisasi di kulit terluar atom. Ini menyebabkan bahwa energi yang semakin tinggi akan cenderung mengalami radiasi langsung dibanding dengan energi yang rendah yang akan mengalami ionisasi. Kemudian pada soal B, perbedaan stopping power dari elektron yang mendekati kecepatan relativistik. Dari persamaan stopping power paling sederhana, yaitu S adalah perubahan energi kinetik per panjang lintasan, maka ketika kecepatan elektron berada pada kecepatan relativistik, maka ini akan mempengaruhi energi kinetik pada elektron, yang mana energi elektron juga akan mengikuti kecepatan elektron, yaitu energi kinetik relativistik. Hal ini akan menyebabkan stopping power elektron akan menjadi tinggi. Kisarannya akan melebihi 1 juta elektron volt. Untuk kecepatan relativistik yang sangat ekstrim, di mana elektron memiliki kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya, maka stopping power bisa menjadi tak terbatas, hingga elektron akan mengalami kehilangan sebagian energinya akibat radiasi nuklir, yaitu salah satu contohnya adalah sinar X Bremsstrahlung. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, itu perlu menjelaskan teori lubang dan beberapa proses pengembangan dari teori cavity theory. Yang pertama adalah Bragg. Bragg itu mempertimbangkan bahwa dosis serap medium pada suatu titik P dapat diukur dari dosis serap pada lubang yang dikali dengan rasio stopping power. Teori Bragg ini berlaku pada lubang yang sangat kecil, di mana ia menghubungkan dosis serap pada dosimeter dengan medium yang tertanam dosimeter, dengan melakukan asumsi bahwa lubang lebih kecil dari tentang partikel bermuatan. Kemudian tidak ada gangguan fluens dalam medium, dan dosis serap dalam lubang hanya diakibatkan oleh elektron yang melintasi lubang. Sedangkan, teori ini tidak mempertimbangkan elektron sekunder akibat perlambatan elektron primer yang terjadi pada lubang. Selanjutnya dikembangkan oleh Spencer-Ethick. Di Spencer-Ethick, ini juga menggunakan asumsi yang sama sebagaimana Bragg, tetapi dengan menambahkan perkembangan, yaitu dengan menambahkan perhitungan fluens elektron sekunder atau delta. Nah, suatu elektron itu yang dihasilkan bisa saja lolos dari lubang jika energinya cukup untuk membawa sebagian energi keluar dari lubang, hingga hal ini mengakibatkan pengurangan energi serap yang terhitung pada lubang. Maka, Spencer-Ethick melakukan penyesuaian perumusan stopping power. Kemudian hadirlah teori Berlin. Teori Berlin ini menjadi penengah antara teori sebelumnya, di mana teori Berlin juga menjadi pengembangan dari teori sebelumnya yang hanya berlaku pada lubang yang kecil. Teori Berlin dapat berlaku pada lubang yang sedang, di mana ia membuat asumsi baru dalam perhitungannya dengan menganggap lubang dan medium merupakan sama-sama homogen, dengan CPE yang berlaku di semua titik dalam medium. Sinar elektron yang melewati lubang juga dianggap homogen. Kemudian tidak ada distribusi spektral dan keseimbangan spektrum elektron sekunder. Itu terjadi. Sehingga nilai dosis serap dapat dihitung dengan menghubungkan parameter ukuran rongga D, kemudian juga dihubungkan oleh rasio restricted mass stopping power S, dan koefisien rata-rata dari absorpsi massa energi untuk rongga dan muatan.
hingga kita dapat menentukan dosis serap pada suatu lubang itu dengan menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 itu menjelaskan tentang konsep dosimeter ideal pada foton atau neutron dan pada partikel bermuatan dengan model dosimeter yang sederhana. Yang pertama, saya bahas tentang foto dan neutron. Suatu dosimeter yang ideal perlu mempertimbangkan beberapa poin di bawah ini, di mana poin pertama yaitu CPE dan TCPE. Ketika dinding suatu dosimeter tebal dan diradiasi secara seragam, maka CPE akan berlaku atau akan berada pada dinding di dekat dinding rongga. Maka ini perlu mempertimbangkan dosis serap pada dinding DW dan dari CPE suatu foton atau neutron. Pada media lain atau media X misalnya, besar dari dosis X akan dapat ditentukan pada saat kondisi CPE berlaku dengan menggunakan persamaan berikut untuk foton dan untuk neutron. Perbedaannya terletak di sini. Ini berhubungan dengan kondisi CPE pada foton dan kondisi CPE pada neutron. Selanjutnya, ketika energi yang diradiasikan itu cukup tinggi, maka CPU sudah tidak lagi bisa relevan. Maka perlu penggantinya itu TCPE. Ini akan berpengaruh pada dinding yang tebal juga. Maka dosis serapnya itu bisa diperhitungkan dengan persamaan baru sebagai berikut. Yang kedua, kita juga perlu mempertimbangkan media matching atau penyesuaian antar media atau medium, di mana kita perlu menyesuaikan medium X, kemudian dinding suatu medium dan gas yang berada di sekitar medium. Karena ini akan mempengaruhi teori rongga atau cavity teori yang berlaku pada dosimeter tersebut. Selanjutnya ini juga berpengaruh pada energi spektral radiasi dan komposisi suatu kerapatan untuk rasio daya henti atau collision stopping power pada suatu elektron yang terpolarisasi. Ketika kasusnya dinding dan gas sama, maka dosis serap pada dinding dan dosis serap pada gas itu sama untuk semua radiasi yang homogen. Ketika seluruhnya sama, maka ini berlaku dosis serap juga akan sama pada setiap bagian. Namun, ketika dinding tidak sama dengan gas yang berada di sekitar dosimeter, maka dinding perlu disesuaikan dengan medium X pada dosimeter tersebut. Selanjutnya, kita juga perlu mempertimbangkan dosimeter yang ideal, perlu mempertimbangkan ketebalan dinding dosimeter. Ketebalan dinding ini disesuaikan dengan pengukuran apa yang nantinya akan dilakukan. Ketika kita mengukur karakteristik dari foton dan neutron, maka diperlukan dinding yang setebal mungkin, yaitu tebalnya maksimum keberadaan suatu partikel, hingga tidak ada partikel yang keluar dari dinding. Namun, ketika kita akan menghitung karakteristik medan partikel muatan sekunder, maka dinding pada dosimeter itu dibuat lebih tipis dari dinding foton dan neutron. Selanjutnya, untuk partikel yang bermuatan, suatu dosimeter ideal perlu juga mempertimbangkan volume sensitivitas yang kecil. Ini akan mempengaruhi Bragg, yaitu non-vibrasi bidang. Yang kedua, dosimeter yang ideal untuk partikel bermuatan, yaitu dosimeter yang dindingnya tebal, hingga partikel bermuatan tidak akan keluar dari dinding atau tertahan di dalam dosimeter. Selanjutnya, dosimeter yang ideal perlu terjadi CPE pada dindingnya. Hal ini akan dapat terjadi ketika dinding match dengan volume sensitivitas, yaitu nomor dan massa jenisnya pada dosimeter, dengan tebal sama seperti rentang berkas sinar yang akan diukur dan terradiasi seragam ke seluruh partikel bermuatan primer. Beberapa tambahan dan catatan untuk dosimeter ideal, di mana setiap dosimeter, baik untuk foton, neutron, atau partikel bermuatan, perlu memiliki karakteristik
beberapa karakteristik berikut. Yang pertama adalah absolut, di mana nilainya pasti dan itu telah terkalibrasi. Kemudian presisi dan akurasi, di mana memiliki nilai yang tepat selama pengukuran. Dan nilainya juga stabil, di mana tidak terjadi perubahan yang signifikan selama pemakaian pada pengukuran yang sama. Dan yang terakhir, yang keempat adalah miscellaneity, yaitu dosimeter telah terkonfigurasi dengan baik dan terkalibrasi secara relevan sesuai dengan protokol yang berlaku pada zona tersebut. Kemudian soal terakhir, yaitu menggambarkan diagram skematik dari bilik ionisasi yang free air dan menjelaskan prinsip cara kerjanya. Gambar dari ionisasi chamber pada free air yaitu sebagai berikut. Cara kerjanya adalah sinar X. Di sini ada suatu sumber sinar X yang diposisikan sesejajar mungkin akan masuk melalui diafragma, yaitu dua plat sejajar. Di mana dua plat sejajar ini adalah plat HV atau HNU yang memiliki potensial listrik yang lebih tinggi dibanding plat di bawahnya, yaitu plat ground dan kolektor atau GLG. Nah, pada kedua plat ini akan diberi medan listrik yang digunakan untuk melepas pasangan ion untuk yang dipacu oleh radiasi sinar X melalui elektron sekunder. Volume V absen, yaitu volume yang berada pada plat kolektor, itu harus dikondisikan dalam keadaan CPE. Sehingga ionisasi akibat sinar X dan medan listrik akan dapat diukur dan dikumpulkan pada volume V absen. Elektron yang berasal dari volume V, yaitu volume di sini, itu akan membawa sebagian energi kinetiknya untuk keluar dari volume V menuju plat G atau plat ground. Di mana plat G ini digunakan untuk memastikan bahwa homogenitas antara medan listrik dari volume kolektor itu tetap sama, di mana selanjutnya ionisasi lain itu juga akan terjadi dan akan digantikan oleh elektron lain dari luar volume V. Sebut saja elektron E3. Kejadian ini akan terus berulang, di mana elektron akan tertangkap dan terkumpul, beberapa ionisasi akan terkumpul di plat kolektor, sedangkan yang lainnya akan berkumpul pada ground. Nah, di plat elektron ini akan mengumpulkan hasil ionisasi, lalu dapat dilakukan perhitungan berapa banyak ionisasi yang terjadi. Selanjutnya, sinar X akan keluar dari chamber melalui sisi yang lain. Nah, itu saja hasil jawaban dari evaluasi akhir semester mata kuliah Fisika, Radiologi, dan Dosimetri yang telah saya kerjakan. Saya Dava Miftahudin, NRP 18072. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.